Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang mengaku beriman lagi bertakwa kepada Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dan limpahan karunia yang masih diberikan oleh Allah kepada kita sampai detik ini. Begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Akan tetapi penyakit kita sebagai seorang hamba, terkadang kita lupa, kufur dan bahkan ingkar terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Padahal dengan jelas peringatan Allah dalam Al-Quran menyebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur atas limpahan nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, maka niscaya akan aku tambah lagi dengan nikmat dan karunia yang lainnya. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita kufur, lupa, apalagi ingkar terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Salawat dan salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, khususnya pada hari Jumat ini, kita termasuk golongan-golongan umat yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, maka satu hal terpenting yang harus kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara-cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Khususnya pada surah Al-Baqarah ayat 133 sampai 134, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita melalui firman-Nya ada beberapa cara
yang dilakukan orang-orang beriman untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang keimanan dan ketakwaan seorang hamba terkadang dia terus-menerus bertambah dan terkadang pula dia terus-menerus berkurang. Al-iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka oleh karena itu, selagi kesempatan itu masih ada, maka ketakwaan adalah harga mati yang harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maut yang menanti kita tidak pernah bertanya kapan, di mana dan bagaimana ia akan datang menjemput kita. Maka ketakwaan itu harus kita tingkatkan selama Allah masih memberikan kita kesempatan. Pada surah Al-Baqarah ayat 133 Allah mengabarkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu atas ampunan Allah yang maha luas, maka Allah akan menyediakan kepadamu surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Akan tetapi di penghujung ayat Allah menyebutkan u'iddat lil muttaqin. Surga yang Allah siapkan itu tidak lain dan tidak bukan bagi orang-orang yang bertakwa saja. Artinya orang yang tidak bertakwa sama sekali tidak pernah beriman, walaupun sekecil biji zarrah, maka sama sekali tidak akan mendapatkan kenikmatan oleh Allah ketika berada di yaumil qiyamah. Pada lanjutan ayat berikutnya, setidaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa berinfak fis-sarra'i wad-dharra, baik dikala susah, baik dikala senang, baik dikala peperangan ataupun dikala perdamaian. Artinya orang yang bertakwa itu mampu memberikan apa yang dia punya kepada orang lain di dalam segala dimensi waktu. Orang kaya yang berinfak dengan hartanya adalah sebuah kewajiban, karena Allah telah melebihkan harta kepada mereka. Maka akan menjadi kufur nikmat kepada Allah apabila orang-orang yang dititipkan amanah harta kepadanya tidak ia belanjakan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sana ada juga orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak memiliki harta yang banyak, akan tetapi dengan harta yang ia punya, ia mampu memberikan apa yang ia punya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah pertama kali melaksanakan hijrah ke kota Madinah, Rasulullah menyembelih 1 ekor unta. Semua bagian daging ekor unta itu diberikan kepada fakir miskin. Rasul hanya mengambil bagian pahanya dan ia bawa pulang ke rumah. Sampai di rumahnya, ia berikanlah bagian paha itu kepada Aisyah untuk dimasak. Singkat cerita, Rasulullah pergi meninggalkan Aisyah. Pada malam hari kembalilah Rasulullah ke rumahnya, dan ia bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah sisa daging onta yang engkau masak tadi pagi? Kemudian Aisyah ketakutan menjawab pertanyaan Rasulullah, sehingga sekali lagi Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, apakah ada sisa daging onta yang engkau masak tadi pagi? Kemudian Aisyah menjawab, ya Rasulullah, apa yang telah engkau berikan kepadaku telah aku masak, dan apa yang telah aku masak, ketika aku selesai memasaknya, aku melihat fakir miskin yang kelaparan yang belum makan. Maka pada saat itu juga aku keluarkan masakanku dan aku berikan kepada mereka. Kemudian sekali lagi Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, apakah tidak ada yang engkau sisakan untukku? Kemudian Aisyah menjawab, ya Rasulullah, aku hanya menyisakan sepiring daging onta yang aku masak tadi. Itulah yang akan kita santap berbuah, ya Rasulullah. Mendengar ungkapan Aisyah,
Rasulullah tersenyum kemudian menjelaskan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang telah aku bagikan dan apa yang telah engkau bagikan, itulah yang akan menjadi simpanan kita di akhirat nanti. Sementara apa yang kita makan dan apa yang kita habiskan selama kita hidup di dunia ini belum tentu mampu menolong kita ketika kita berada di yaumul qiyamah." Rasulullah bukanlah orang yang kaya. Di dalam riwayat disebutkan rumah Rasulullah tidak lebih 3 kali 4 meter. Rasulullah tidur di atas anyaman pelepah kurma. Tapi dalam keadaan seperti itu, Rasulullah masih mampu menyisihkan sebagian hartanya dan ia berikan kepada orang lain. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua, kata Allah, orang yang bertakwa itu wal kaziminal ghaiz, sanggup menahan amarahnya terhadap orang lain. Apabila kita berbicara tentang amarah, artinya kita berbicara tentang nafsu. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Siratul A'lam wan Nubala diceritakan, ketika pertama kali Allah menciptakan yang namanya nafsu, Allah bertanya kepada nafsu, "Ya nafsa man anta wa man ana?" Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu menjawab dengan sombong, "Aku adalah nafsu dan engkau hanyalah Allah." Kemudian Allah bakar nafsu itu selama 70 kali di dalam api neraka. Di dalam riwayat lain disebutkan 70 tahun nafsu itu dibakar oleh Allah di dalam api neraka. Kemudian Allah angkat kembali dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Ya nafsa man anta wa man ana?" Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Barulah nafsu menjawab, "Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhan." Begitulah kerasnya nafsu, dan itulah yang Allah titipkan kepada kita seorang manusia. Tak ada manusia yang tidak memiliki yang namanya nafsu. Laki-laki punya nafsu, perempuan begitu juga. Yang muda punya nafsu, yang tua begitu juga. Akan tetapi ketika Allah titipkan nafsu, Allah juga titipkan keimanan kepada kita yang terus-menerus kita pupuk. Melalui iman dan takwa itulah kita didik nafsu kita kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menahan amarah kita terhadap saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu kata Allah, wal 'afina 'anil nas, sanggup memaafkan orang lain. Bukan hanya sekedar menahan amarah, akan tetapi apabila ada orang yang bersalah kepada kita, kita mampu memaafkan orang lain. Sebesar apapun kesalahan-kesalahan orang terhadap kita, maka kita harus memaafkan. Apabila kita lihat berapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apa kesalahan yang pernah kita perbuat baik sengaja ataupun tidak sengaja, akan tetapi sebesar itulah ampunan dan kemaafan Allah berikan kepada kita. Maka layaklah kita sebagai seorang hamba memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Di dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat, di penghujung sholat Rasulullah mengucapkan salam. Selesai salam, Rasulullah mengucapkan kata-kata amin sebanyak 3 kali. Para sahabat heran dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah yang telah berdoa sehingga engkau mengucapkan kata-kata amin?" Kemudian Rasulullah menjelaskan, malaikat Jibril telah meminta kepada Allah tentang 3 hal. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, jangan engkau terima amalan ibadah seorang anak yang tidak mau meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, jangan engkau terima amalan ibadah seorang suami dan seorang istri yang tidak mau meminta maaf dan tidak mau saling memaafkan. Kemudian yang ketiga, jangan engkau terima amalan ibadah seorang muslim dan muslimah yang tidak mau meminta maaf dan tidak mau memaafkan saudara. Maknanya adalah sebanyak apapun amalan ibadah yang kita perbuat, belum tentu mampu menolong kita di akhirat nanti apabila kita tidak mampu memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang bertakwa itu adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Makna al-ihsan menurut ulama tauhid adalah
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan apabila engkau tak mampu melihat Allah, maka bisa dipastikan Allah menyaksikan apa yang engkau perbuat, baik di dalam gelap ataupun di dalam terang. Kemudian salah seorang ulama menambahkan penjelasan ini, bahwasanya al-ihsan bukan hanya sekedar beribadah. Al-ihsan bukan hanya sekedar berbuat baik. Terlalu banyak orang yang sholat, terlalu banyak orang yang berpuasa, umroh kadang-kadang setiap 3 bulan sekali, haji setiap tahun, akan tetapi ibadahnya tidak mampu membuatnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menerus dia jalankan ibadah, akan tetapi maksiat tidak pernah dia tinggalkan. Maka makna daripada al-ihsan adalah melalui ibadah, sekecil apapun ibadah itu, maka melalui ibadah itu kita lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan melalui 4 hal ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai nanti ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al niyyatana niyyatan khalisah wa a'malana a'malan mutaqabbala ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.